Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita harus kenal kepada Allah. Karena tanpa kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa ikhlas dalam beribadah. Begitu juga tanpa kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Ingat, secara hakikatnya, bukan secara syariat ya. Ibadah yang kita lakukan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan bisa terlepas daripada kesyirikan kalau kita tidak benar-benar kenal kepada Allah. Baik itu syirik secara besar maupun syirik secara kecil ataupun syirik secara halus. Begitu juga di dalam ibadah sholat misalnya, tidak akan bisa khusyuk sholat kita kalau kita tidak kenal bagaimana yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau diistilahkan bagaimana menyembah. Siapa yang menyembah, apa yang disembah. Maka ada ulama yang mengatakan, la tasihu ibadati illa bima'arifati mahbudah. Tidak sah secara hakikatnya ibadah seseorang tanpa dia kenal siapa yang dia sembah, siapa yang menyembah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kita tidak akan bisa ihsan baik di dalam sholat maupun di luar sholat kalau kita tidak kenal kepada Allah. Kita tahu bersama, paling tidaknya sholat itu kita ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan melihat Allah, seakan-akan memandang Allah. Tak bisa seakan-akan memandang Allah. Paling tidaknya kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa dilihat oleh Allah. Maka ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengenalan kita kepada Allah, tahu bahwa Allah yang menghidupkan, tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki, tahu bahwa Allah yang menurunkan hujan. Pengenalan yang demikian tak ubahnya seperti pengenalan orang-orang kafir Quraisy. Keimanan yang demikian tak ubahnya seperti keimanan orang-orang kafir Quraisy. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, orang kafir Quraisy ini bukan berarti mereka tidak tahu dengan Allah. Bukan berarti mereka tidak percaya dengan Allah. Allah abadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ard. Dan sesungguhnya jika, kata Allah, kamu tanyakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menurunkan hujan dari langit? Siapakah yang menghidupkan bumi setelah mati? Min ba'di mautiha. La yaqulunna Allah. Mereka pasti menjawab Allah, kata mereka. Qulil hamdulillah. Katakanlah maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tapi mereka tetap memuji patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Mereka tahu Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan bumi, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi mereka masih menyembah berhala-berhala. Mereka mengatakan bahwa berhala itulah yang mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa berhala-berhala itu wasilah mereka, penghubung mereka kepada Allah. Dan mereka tahu bahwa patung-patung itu tidak ada kekuatannya, tapi tetap mereka sembah.
Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, bal aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan dari mereka tidak memahami. Karena mereka tidak pahamlah, maka terjadi kesyirikan-kesyirikan. Karena mereka tidak pahamlah, maka mereka menyembah patung-patung tersebut dan mereka mengatakan wasilah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di antara kita hari ini, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, menganggap ada wasilah kepada Allah, penghubung. Misalnya kita berobat, oh ini hanya wasilahnya. Ketika kita meyakini itu sebagai wasilah kepada Allah, maka sesungguhnya kita telah terjerumus kepada kesyirikan, baik itu syirik besar, syirik kecil maupun syirik yang tersembunyi. Maka sangat penting kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Secara ringkas saya sampaikan, karena saya tidak mau berbelit-belit. Harus kenal dulu diri terdiri, diri terpari, diri sebenar diri, begini begitu. Ini berbelit-belit namanya. Ketika berbelit-belit nanti kita susah mendapatkan pemahaman. Maka sahabatku, jangan bingung dengan istilah. Jangan bingung dengan istilah-istilah. Maka saya berusaha meringkas agar lebih mudah dipahami. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala harus kita kenal diri. Diri terbagi dua. Satu lahiriah, inilah dia yang nampak ini. Dan hakikatnya yang nampak ini pun asalnya dari Nur Muhammad. Ini secara lahiriahnya berasal dari saripati tanah, dari setetes air mani. Kemudian yang kedua, batiniah. Apa itu batiniah? Batiniah yang tidak nampak, yang membuat kita mendengar ini, yang membuat kita melihat ini, yang membuat kita hidup ini. Itulah yang disebut dengan jiwa atau perasaan kita. Nah, jiwa atau perasaan ini sebelum dia disebut jiwa, ruh namanya. Ruh ini sebelum dia disebut dengan ruh, dinamakan dia ruh, maka Nur Muhammad namanya. Nur Muhammad ini sebelum dia disebut dipanggil Nur Muhammad, Ahmad namanya. Sebelum Ahmad ini disebut Ahmad, sifat Allah. Sifat Allah itu tidak berpisah daripada zatnya. Karena zat itu tempat berdirinya sifat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak ubahnya seperti air. Air sungai ketika dia mengalir di sungai. Dialirkan air sungai ke kolam, maka disebutlah dia air kolam. Dialirkan dia ke sawah, maka berganti nama dari air kolam menjadi air sawah. Masuk dia ke parit, disebut dia air parit. Masuk di sumur misalnya, disebut dia air sumur. Dimasukkan ke dalam botol aqua, disebut dia air aqua. Tetap air, tapi nama-namanya sudah berbeda. Begitu juga pemahaman tentang jiwa tadi, tentang ruh tadi, tentang Nur Muhammad tadi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana setelah kita tahu bahwa jiwa adalah ruh, ruh adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad adalah Ahmad, Ahmad adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkanlah keakuan kita. Ternyata akunya kita tidak ada. Yang ada cuma akunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan zuqiyah, dengan rasa bahwa tidak ada pendengaran kita, tidak ada penglihatan kita, tidak ada kudrat kita, tidak ada kuasa kita, melainkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan keakuan kita. Karena sesungguhnya yang membuat kita tidak paham itu adalah keakuan kita sendiri. Kita merasa ada. Tapi ini memang ada secara lahiriah. Benar, tapi yang kita tanamkan di dalam hati kita atau dengan zuqiyah kita, dengan rasa kita, hidup kita ini adalah dihidupkan oleh Allah atau hidup nyata, dinyatakan oleh Allah, hidup dihidupkan oleh Allah. Pendengaran kita ini nyata sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah paham, hilanglah keakuannya. Kalau masih merasa baik, merasa punya ilmu, merasa lebih paham,
dan merasa sudah paham, berarti masih ada keakuan kita. Harus hilang keakuan kita. Inilah kata Rasulullah, wujuduka zambun. Wujudmu itu, adamu itu, akumu itu, itulah dosamu. Maka hilangkan akunya kita, hilangkan keakuan kita. Saya ibaratkan lagi, taubahnya seperti garam dengan lautan. Garam ini mempunyai sifat laut, ada asinnya. Nah, sekarang si garam ini kembali kepada lautan. Maka garam itu tidak lagi di dalam laut, tidak di luar laut, tidak di samping laut, dan tidak menyatu dengan laut. Yang ada cuma lautan. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menyatu dengan Allah, tidak bercerai dengan Allah, tidak jauh dari Allah. Istilah orang tua-tua kita mengatakan, dekat tidak bersentuh, jauh tidak berantara. Maka hilangkan keakuan kita, hilangkan semua yang ada di dalam rasa zukiyah kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang merasakan, yang dirasakan, tidak ada selain daripada kalau diibaratkan hanya lautan tadi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita kepada kita. Dekat urat leher kita ke kita, lebih dekat lagi Allah. Bayangkan, urat leher kita saja menyatu dengan kita. Allah lebih dekat lagi daripada penyatuan urat leher kita. Maka tidak lagi dikatakan menyatu, tidak di dalam, tidak di luar, karena ibaratnya tadi yang ada hanya lautan tadi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak kita dapatkan dengan logika, dengan akal, tapi harus dengan zukiyah. Inilah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak hanya ketika duduk di atas sejadah misalnya, tapi waktu sholat, di luar sholat, waktu bekerja, di kantor, di sawah, dimanapun. Kalau diibaratkan tadi, Maha Suci Allah dari perbandingan, hanya lautan tadi yang ada, hanya lautan tadi yang wujud, hanya lautan tadi yang nyata. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahamilah, tak lagi diucapkan, tak lagi disebut-sebut, tapi dengan zukiyah, dengan rasa, yang merasakan, yang dirasakan, yang sholat, kudratnya, iradatnya, kehendaknya, semuanya. Karena kita, keakuan kita tadi sudah kita hilangkan. Inilah yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenal kepada Allah itu bukan seperti mengenal si A dengan si C dengan si D. Kalau seperti si A dengan si C misalnya, itu sudah ada dua wujud. Dia harus esa, kul huwallahu ahad. Esa, tidak ada wujud yang lain, tidak ada kudrat yang lain, tidak ada kehendak yang lain. Tapi ini dalam pandangan ma'rifatnya, bukan dalam pandangan syariat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang singkat ini dapat kita pahami dan selalu kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam, tiap waktu, tiap saat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.